Bab 291. Joseph menyeringai puas. Dia pergi ke banyak bar dan klub dan ini adalah kunjungan pertamanya ke Blue Moon Bar, jadi dia belum pernah mendengar tentang Tuan White. Meskipun demikian, dia hanya memamerkan kekuatannya di depan semua orang dan berada dalam kehebohan kegembiraan, jadi dia tidak akan peduli bahkan jika dia mendengar tentang Tuan White. Aku tidak peduli siapa yang memulainya. Bar ini punya aturannya sendiri. Karena kamu tidak bermaksud begitu, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah, minta maaf, dan ganti rugi 2 kali lipat, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika kamu menolak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Tentukan pilihanmu. Tuan White berkata dengan dingin. Tuan White, kami bersedia meminta maaf dan memberi kompensasi. Ricky menghela napas lega. Ia dan anak buahnya berlutut dan memberi kompensasi atas kerugian yang dialami. Sekarang giliranmu. Tuan White berbalik dan menatap tajam ke arah Joseph. Joseph membela Louisa, jadi dia memperlakukan kelompok itu sebagai kaki tangan Joseph. Saya bisa mengganti sebagian kerugian, tetapi menggandakan jumlahnya tidak masuk akal. Soal berlutut untuk meminta maaf, itu tidak akan terjadi. Kata Joseph dengan bangga. Bagus. Baiklah. Kalau begitu, anggota tubuhmu patah. Gerutu Tuan White dengan marah. Kenapa kita harus patuh? Jangan berpikir kau bisa melakukan apa saja hanya karena kau punya jumlah. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Joseph mendengus. Ia bisa dengan mudah mengalahkan 10 orang, jadi ia tidak peduli meskipun ia menghadapi selusin petarung. Joseph, benar sekali. Mereka tidak masuk akal. Kau petarung yang sangat terampil. Beri mereka pelajaran saja. Tidak perlu takut pada mereka. Seru Louisa seolah-olah dia senang dengan semua drama itu. Senang dengan pujian yang diterimanya dari Louisa, Joseph merasa semakin percaya diri. Mati. Tuan White yang geram, melancarkan tinjunya dengan kecepatan kilat. Dia dalam keadaan diperoleh lanjutan. Siapa yang tahu bakat seperti itu akan ditemukan di bar. Leon bergumam pada dirinya sendiri, terkejut ketika dia merasakan aliran energi sejati mengalir dari Tuan White. Lakukan, Joseph. Hajar orang tua itu. Louisa melambaikan tinjunya dengan penuh semangat seolah-olah dialah yang bertarung. Percaya diri, Joseph menghindari serangan itu dan melancarkan tendangan ke leher Tuan White. Ketahui tempatmu. Tuan White mendengus, sebelum mengirim Joseph terbang dengan tendangan terbalik. Bam! Setelah mendengar suara keras itu, Joseph membanting ke bar di belakang mereka dan darah langsung mengalir keluar dari luka di kepalanya. Apa? Louisa ternganga. Pelanggan lainnya, termasuk Joseph sendiri, semuanya terkejut. Tak seorang pun yang menyangka Sang Maha Kuasa, Yusuf, akan dikalahkan dalam satu gerakan saja. Itu jauh di luar pemahaman mereka. Sial, kupikir anak itu sekuat itu, jadi dia terlihat seperti itu. Ya, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Tuan White. Apa yang memberinya keberanian untuk menantang Tuan White bertarung? Bab 292. Kecewa dengan penampilan Joseph, penonton pun terlibat dalam diskusi panas. Kupikir dia petarung yang handal. Bagaimana mungkin dia kalah hanya dengan satu gerakan? Louisa tercengang. Dia berpikir bahwa Joseph adalah bakat yang langka, tetapi kemudian menyadari bahwa dia hanya membual selama ini. Sialan, dia pembohong. Aku hampir saja tertipu. Dia bergumam dengan marah, kekagumannya terhadap Joseph lenyap tanpa jejak. Ketika dia memikirkan bagaimana dia ditipu, dia merasa sangat frustrasi sehingga dia ingin menendang wajah Joseph. Sudah kubilang jangan tertipu, dan kau tidak mau mendengarkan. Dia hanya terlatih dalam kekuatan eksternal, jadi dia sama sekali tidak sebanding dengan ahli dalam kekuatan internal. Bagaimana mungkin dia seorang seniman bela diri? Leon mendengus. Dari laki-laki, berbicara seolah-olah kau lebih baik darinya. Kalau itu kau, orang tua itu pasti sudah menghancurkanmu seperti lalat. Louisa melirik Leon dengan jijik. Dalam benaknya, dia menggolongkan Joseph dan Leon ke dalam kelompok yang sama. Joseph tersipu mendengar komentar-komentar mengejek yang ditujukan kepadanya. Dia sangat berharap agar dia bisa menyembunyikan wajahnya. Setelah pertarungan singkat tadi, dia menyadari bahwa Tuan White adalah seorang seniman bela diri sejati, yang jauh lebih kuat daripada dirinya.
Jika dia terus melawan, dia akan menderita luka yang jauh lebih parah. Pergi, patahkan kakinya dan lempar dia keluar dari sini. Perintah Tuan White dengan dingin. Dua orang anak buah Tuan White mengambil batang besi dan menghampiri Joseph dengan kejam. Tidak, Joseph yang ketakutan, melepaskan harga dirinya dan memohon, Tuan White, saya salah. Saya bersedia meminta maaf dan mengganti kerugian 2 kali lipat dari kerugian bar ini. Kalian seharusnya melakukan ini sejak awal, daripada harus menderita seperti ini. Tuan White mendengus, sebelum melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada anak buahnya agar pergi. Tidak berani menunda lebih lama lagi, Joseph berlutut. Dia bukan hanya pembohong, tapi dia juga pengecut. Sungguh memalukan. Louisa melotot ke arah Joseph dengan jijik. Joseph awalnya sombong, tetapi segera menjadi pengecut saat berhadapan dengan seseorang yang lebih berkuasa. Tidak ada yang lebih ia benci selain seorang pengecut. Kalian berempat juga. Tuan White mengalihkan perhatiannya ke Leon, Louisa, dan 2 orang lainnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Annie, Lacey, ayo pergi. Louisa yang tidak gentar, menggandeng tangan teman-temannya dan berbalik untuk pergi. Sedangkan Leon, dia tidak peduli jika dia dipukuli sampai mati. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Tuan White mencibir dan melambaikan tangannya lagi. Belasan pejuang menyerbu dan mengepung kelompok itu. Annie dan Lacey belum pernah berada dalam situasi seperti itu sebelumnya dan merasa takut. Ekspresi Leon menjadi gelap dan melindungi 3 orang lainnya. Tuan White, benar, kami hanya korban dan bukan kami yang menyebabkan masalah. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika kau menyalahkan kami tanpa menyelidikinya? Memangnya kenapa kalau terlalu berlebihan? Kau tidak bisa bertepuk tangan hanya dengan 1 tangan. Korban atau bukan, kau tetap terikat oleh peraturan bar ini. Bab 293. Berlututlah, atau salah satu anggota tubuhmu akan patah. Pilih saja, Tuan White memperingatkan dengan dingin. Marah, Leon membalas, bagaimana jika aku menolak? Cabul, kau, Louisa terkejut. Ia tidak menyangka Leon akan berdiri teguh di hadapan seseorang seperti Tuan White meskipun melihat bagaimana Joseph dikalahkan dan ia cukup terkesan. Bagus, baiklah. Tuan White tertawa, anak nakal, melihat betapa beraninya dirimu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Wanita-wanita cantik ini masih muda, jadi sayang sekali jika anggota tubuh mereka patah. Bagaimana dengan ini? Ambil 1 untuk tim. Aku akan mematahkan 2 anggota tubuhmu dan kita akan mengakhiri hari ini. Tentu, kamu dipersilakan melakukannya jika kamu bisa. Kata Leon dengan tenang. Cabul, apa kau sedang main-main? Louisa tercengang, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Karena apa yang terjadi di kamar mandi malam sebelumnya, dia bersikap sangat kasar terhadap Leon. Leon tidak hanya tidak menaruh dendam padanya, tetapi dia juga mengambil semua tanggung jawab dalam situasi berbahaya tersebut. Meskipun kesan pertamanya tentang Leon, dia tersentuh. Aku tidak main-main. Jangan khawatir. Bajingan-bajingan ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Leon menghiburnya. Kekacauan terjadi mendengar kata-katanya. Anak nakal itu menyebut Tuan White sampah. Apakah dia punya keinginan mati atau semacamnya? Ya, bahkan orang lain yang sesumbar itu pun kalah. Apa yang membuat orang ini percaya diri? Banyak sekali orang idiot akhir-akhir ini. Kerumunan itu mengamati Leon seolah-olah dia orang bodoh yang pasti akan mengalami nasib yang sama seperti Joseph. Tentu saja, Joseph berbeda. Ia tidak tahu seberapa kuat Tuan White dan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi lain, Leon sudah menjadi saksi kekuatan Tuan White dan cukup bodoh untuk menantangnya. Bocah, berani sekali kau. Jika kau ingin mati dengan cara seperti itu, aku akan membiarkanmu mati. Pergi, patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Tuan White meraung marah. Kedua petarung yang berdiri paling dekat dengan Leon segera beraksi. Bam, bam, Leon bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menendang keduanya ke tanah. Sementara itu, para petarung lainnya menyerbu dan bukannya mundur, Leon malah melesat ke kerumunan, melancarkan pukulan demi pukulan. Tak lama kemudian, puluhan petarung semuanya meratap di tanah.
Semua orang ternganga karena tidak seorang pun menyangka Leon begitu kuat meskipun perawakannya ramping. Namun mereka tetap tidak menyangka bahwa Leon akan menang melawan Tuan White setelah menyaksikan apa yang terjadi pada Joseph. Jika Joseph dikalahkan dalam satu gerakan, Leon hanya akan menderita hal yang sama. Tuan White menyipitkan matanya tajam. Tidak heran kau berani bersikap sombong, bocah nakal. Jadi kau ahli dalam kekuatan eksternal. Sayang sekali. Tidak peduli seberapa terlatihnya kau dalam kekuatan eksternal, kau tidak sebanding denganku. Dia mencibir sebelum melesat ke arah Leon dengan gerakan tangan yang menyerupai cakar elang, mengarahkannya ke dada Leon. Bab 294. Dia tidak merasakan aliran energi sejati apapun dari Leon sebelumnya dan memutuskan bahwa Leon hanyalah seorang pejuang yang menggunakan kekuatan eksternal seperti Joseph. Karena Leon bahkan bukan seorang seniman bela diri, sebagai seorang pria di tingkat perolehan lanjutan, Tuan White tidak perlu takut pada apapun. Cabul, awas! Louisa memucat dan berteriak, setuju dengan yang lain bahwa Leon tidak akan selamat dari serangan Tuan White karena tidak realistis untuk berasumsi bahwa dia bisa. Sebaliknya, Joseph sangat ingin Leon mengalami nasib yang sama seperti dirinya, agar dia tidak menjadi satu-satunya yang mempermalukan dirinya sendiri. Beraninya kau bersikap sombong dengan trik-trik kecil ini. Leon mencibir dan berdiri tegak, hampir tampak seolah dia terlalu takut untuk bergerak. Tepat saat yang lain yakin akan kekalahannya, Leon memblokir serangan Tuan White dengan satu tangan, sementara tangan yang lain mengepalkan tinjunya dan memukul dada Tuan White. Puff! Tuan White meludahkan darah dan terbang seperti layang-layang yang putus, menghantam panggung di belakangnya dengan kekuatan penuh. Apa? Semua orang, termasuk Louisa dan Joseph, terkejut. Tidak ada yang menyangka pertarungan akan berakhir dengan kekalahan Tuan White, bukan Leon. Mereka semua menjadi saksi kekuatan Tuan White, yang mengalahkan Joseph dengan mudah, yang berarti dia jauh lebih tangguh dibandingkan Joseph, namun pria sekuat dia dikalahkan oleh Leon. Ini hanya membuktikan betapa mengerikan dan dahsyatnya kekuatan Leon. Cabul, kau hebat sekali. Itu luar biasa. Louisa memeluk Leon dengan penuh semangat, melompat-lompat kegirangan. Ia selalu bermimpi menjadi pahlawan dan sangat menyukai segala hal yang berhubungan dengan seni bela diri. Menyaksikan kekuatan Leon yang luar biasa membuat hatinya dipenuhi rasa terkejut dan kagum. Pria yang luar biasa, pikir Joseph dalam hati. Ia menyadari bahwa ia salah menilai Leon, karena Leon jauh lebih kuat daripada dirinya. Ia tidak dapat menahan rasa senang karena ia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Leon lebih awal selama konflik mereka. Atau Leon akan dikalahkan bahkan tanpa harus menggerakkan satu jari pun. Bagaimana ini mungkin? Tuan White menyeka darah di bibirnya dan berusaha berdiri karena tidak percaya. Kalau Leon bisa mengalahkannya dengan satu gerakan saja, itu artinya Leon berada dalam United States. Dia tidak tahu bahwa Leon adalah seorang seniman bela diri dan mengira bahwa dia hanya terampil dalam kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal hampir tidak mencapai permukaan pengetahuan luas tentang energi internal, jadi sulit untuk mempercayai bahwa Leon dapat mencapai keadaan bawaan melalui pelatihan kekuatan eksternal. Tidak ada yang mustahil. Bisakah kita pergi sekarang? Kata Leon. Jangan biarkan ini berlalu begitu saja, bocah nakal. Biar ku beritahu sesuatu. Bos dari Blue Moon Bar ini adalah Master Selton, yang dikenal sebagai Descending Tiger dari Four Tigers. Dia telah mencapai Intermediate United States. Dia tidak akan pernah membiarkanmu lolos karena membuat masalah di sini. Kata Tuan White dengan kejam. Para hadirin menjadi bersemangat karena kegembiraan mendengar kata-katanya. Bab 295. 4 harimau dikenal sebagai bos kota ini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mampu melawan mereka. Anak nakal ini telah membuat dirinya dalam masalah dengan harimau yang menurun. Bahkan jika dia bisa bertarung, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Begitu Descending Tiger sampai di sini, dia akan terbunuh. Kerumunan itu tersentak dan berbalik menatap Leon dengan penuh simpati. Tuan White mengamati Leon dengan seringai dingin dan puas. Dari apa yang dapat dirasakannya, Leon baru saja mencapai United States dan Master Selton akan dapat mengalahkan Leon dengan mudah mengingat level United States-nya yang berada di Intermediate. Keadaan bawaan menengah. Gumam Leon, sedikit pucat.
Meskipun dia telah melampaui tahap bawaan awal, dia masih jauh dari mencapai tahap bawaan menengah dan jika berhadapan dengan seseorang setingkat itu, dia tidak akan punya peluang menang. Louisa, ayo pergi. Leon buru-buru meraih tangan Louisa, ingin segera pergi sebelum Descending Tiger datang. Kalian membuat masalah di wilayahku dan berharap bisa pergi begitu saja. Tidak semudah itu. Mereka mendengar suara geraman dan seorang pria perkasa masuk, diikuti oleh sekelompok pejuang berpakaian hitam. Itu harimau yang turun. Kerumunan itu tersentak dan membuka jalan, terintimidasi oleh kehadirannya yang kuat. Tuan Shelton, syukurlah Anda ada di sini. Anak ini membuat masalah di sini. Saya terlalu tidak kompeten untuk mengalahkannya. Tolong beri dia pelajaran dan jadikan dia contoh. Dengan gembira, Tuan White melemparkan dirinya ke arah Tuan Shelton. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Beraninya kau. Dengan geram, Master Shelton mengalihkan perhatiannya ke arah yang ditunjuk Tuan White dan langsung melihat Leon. Sudah berakhir. Tuan Shelton marah sekali. Anak itu sudah mati. Bocah, apa yang kau lakukan? Berlututlah dan mohon ampun. Mungkin Tuan Shelton akan mengampunimu. Beberapa pelanggan menyaksikan drama itu dengan geli, sementara yang lain mengingatkan Leon untuk menyerah. Situasinya sudah memburuk sejauh ini, jadi bagaimana berlutut bisa membantu? Sudah terlambat. Joseph mencibir dengan nada mengejek. Dia baru saja menjadi korban dari keterampilan Tuan White dan jika Tuan White sekuat ini, atasannya pasti lebih tangguh lagi. Bahkan jika Leon adalah petarung yang terampil, dia tidak mungkin bisa menyaingi seseorang seperti Tuan Shelton jadi tidak sulit untuk membayangkan bagaimana ini akan berakhir bagi Leon. Joseph merasa senang karena dia cukup cepat meminta maaf lebih awal, atau dia akan mengalami nasib yang sama seperti Leon. Mason, kaukah itu? Leon ternganga saat melihat wajah pria itu dengan jelas. Tak pernah sekalipun dalam mimpinya bahwa Descending Tiger yang terkenal itu ternyata adalah bawahannya yang baru ditemukan kemarin. Mason terkejut saat menyadari bahwa tuan tirinya, Leon, yang menyebabkan masalah di Blue Moon Bar. Ia langsung berlutut dan menyapa Leon dengan hormat. Tuan Wolf, saya tidak tahu Anda akan datang ke sini. Seharusnya saya sendiri yang menyambut Anda. Saya sangat menyesal tentang hal ini. Semua orang langsung tercengang melihat kejadian itu. Bab 296. Mereka semua mengira Leon tidak akan punya pilihan lain selain berlutut dan meminta maaf saat Descending Tiger tiba. Apa yang tidak mereka duga adalah yang akan mereka lihat adalah Descending Tiger, Master Shelton, malah berlutut. Apa yang terjadi? Apakah harimau yang turun itu sudah gila? Pikir semua orang saat keheningan menyelimuti kerumunan, saling melemparkan pandangan aneh saat mereka ternganga. Tuan Shelton, apa yang kau lakukan? Bocah ini, Tuan White bergumam tak percaya. Mason langsung menyela. Beraninya kau. Dia berdiri dan menamparkan wajah Tuan White. Kau tahu siapa dia? Dia Tuan Serigala. Beraninya kau memanggilnya anak nakal. Berlututlah dan minta maaf. Mohon ampun Tuan Serigala. Merasakan betapa marahnya Mason, Tuan White menggigil dan berlutut. Nona Wolf, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Kerumunan orang tercengang dan berpikir dalam hati, siapa anak ini yang berani mengintimidasi Descending Tiger sedemikian rupa? Sungguh tidak dapat dipercaya. Tentu saja, Louisa juga terguncang. Ia mengira Leon hanyalah seorang sekretaris yang bekerja untuk sepupunya dan memperlakukannya seperti seorang pembantu. Tetapi ternyata Leon adalah seorang seniman bela diri yang hebat yang menuntut rasa hormat dari seseorang yang setenar Descending Tiger. Saat itu, dia hampir meragukan nilai dirinya sendiri dalam hidup. Mason mengabaikan kerumunan itu dan berjalan ke arah Leon dengan hormat. Tuan Wolf, anak buahku tidak tahu tentang Anda dan mereka telah menyinggung Anda. Katakan apa yang Anda ingin saya lakukan terhadap mereka dan anggap saja sudah selesai. Tidak apa-apa, ini hanya kesalahpahaman. Tidak separah itu. Kalian semua boleh berdiri, kata Leon dengan tenang. Terima kasih, Tuan Wolf. Lega, Tuan White berdiri dengan gugup, pakaiannya sudah basah oleh keringat, namun dia tetap bingung, siapakah Leon yang bisa memerintahkan rasa hormat seperti itu dari Mason. Yang lainnya bertanya-tanya hal yang sama. Tepat saat itu,
salah satu petarung berpakaian hitam bergegas masuk ke bar dengan cemas. Tuan Shelton, ada berita buruk. Sander membawa sekelompok orang ke sini dan saya rasa mereka tidak bermaksud baik. Apa? Flying Tiger, Sander ada di sini. Ekspresi Mason menjadi gelap. Sander dikenal sebagai salah satu dari 4 harimau dan Mason memiliki dendam terhadapnya di masa lalu. Sander lah yang mengumpulkan beberapa seniman bela diri dan melukai Mason 6 tahun lalu dan konflik antara keduanya semakin meningkat sejak saat itu. Sander pasti punya niat jahat sehingga dia muncul tanpa diundang. Teman-teman, ambil senjata kalian dan ikuti aku keluar. Perintah Mason, sebelum mengingat Leon dan menoleh padanya dengan tatapan memohon. Tuan Wolf, Sander telah menjadi musuh bebuyutanku selama bertahun-tahun dan dia telah mencapai Intermediate Inattested. Aku berada di level yang sama dengannya, tetapi aku baru saja mencapainya kemarin jadi aku mungkin tidak dapat mengalahkannya. Jika memungkinkan, aku ingin meminta bantuan kalian. Tentu. Leon ragu sejenak, sebelum mengangguk. Bab 297. Dia menyadari bahwa itu adalah dendam pribadi, dan meskipun dia tidak ingin terlibat, Mason secara teknis adalah bawahannya sehingga dia tidak bisa berdiam diri. Terlepas dari semua kekhawatiran, levelnya mendekati Intermediate Inattested dan dengan bantuan Mason, mereka seharusnya bisa mengalahkan Sander. Bagus sekali. Mason sangat gembira. Ia mengira Leon adalah seorang mahaguru dan dengan bantuannya, Sander tidak akan punya kesempatan. Wah, makin seru. Annie, Lacey, ayo kita pergi dan lihat. Kata Louisa bersemangat. Dia selalu menghargai kekacauan dan tidak mau melewatkan drama. Dia meraih tangan Annie dan Lacey dan bergegas keluar dari bar mengejar Mason dan Leon. Merasakan apa yang akan terjadi, beberapa pelanggan buru-buru membayar tagihan mereka sebelum pergi, sementara beberapa orang yang lebih berani menuju keluar, termasuk Joseph. Meskipun sebelumnya dia mempermalukan dirinya sendiri, Louisa terlalu cantik untuk dilepaskannya. Selama dia menemukan cara untuk mendapatkan nomor teleponnya, dia akan punya trik untuk mengubah pikirannya. Di luar hotel, selusin mobil memblokir seluruh pintu masuk bar, dengan sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di tengahnya. Pintu mobil terbuka dan seorang pria berjas hitam keluar. Pria itu tampaknya berusia 40-an dan memiliki bekas luka berbentuk salib di pipinya. Itu adalah harimau bersayap, Sander Long. Di sampingnya ada 2 orang kepercayaannya, dan di belakangnya ada 40 orang yang berdiri dengan ganas sambil memegang senjata di tangan mereka. Pada saat yang sama, Leon, Louisa, Mason, dan anak buahnya menyerbu keluar bar. Kedua kelompok itu menemui jalan buntu. Joseph dan pelanggan lainnya berdiri pada jarak yang aman untuk memperhatikan mereka. Sander Long, Blue Moon Bar adalah wilayahku. Beraninya kau membawa semua orang ini ke sini. Ekspresi Mason menjadi gelap melihat kelompok raksasa di depannya. Mason, langsung saja ke intinya. Aku membiarkanmu hidup sejauh ini hanya karena rasa hormatku kepada Raja Selatan. Sekarang, kau tidak berguna baginya lagi dan sudah saatnya kita menyelesaikan masalah ini. Sander mendengus dengan arogan sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ada 2 raja di dunia gangster yang menguasai kekuatan bawah tanah kota Springfield. Kedua raja itu menguasai 2 bagian kota dengan sungai yang memisahkan kota dari arah utara-selatan sebagai pemisah wilayah kekuasaan mereka. Kedua raja itu dikenal sebagai Raja Selatan dan Raja Utara, keduanya memegang kekuasaan yang setara dengan Whig Group, dan hanya sedikit kurang berpengaruh dibandingkan dengan 4 keluarga besar. 4 harimau dan Felix, Leopard, Moneta bertindak sebagai baron di bawah raja-raja dan 4 harimau memegang kekuasaan paling besar di antara yang lainnya. Para anggotanya terdiri dari harimau turun, harimau bersayap, harimau bersurai besar, dan harimau tertawa. Harimau turun, Mason, dan harimau bersurai besar setia kepada Raja Selatan dan akan menawarkan keuntungan dari wilayah mereka setiap tahun sebagai imbalan atas perlindungan. Sementara itu, harimau bersayap, Sander, dan harimau tertawa berada di bawah sayap Raja Utara. Bab 298. Karena wilayah kekuasaan Mason tumpang tindih dengan sebagian wilayah kekuasaan Sander, terjadi konflik antara keduanya selama bertahun-tahun saat mereka bertempur memperebutkan wilayah.
Awalnya Mason menguasai 8 area, tetapi kekuatannya berhenti tumbuh sejak ia dilukai Sander 6 tahun lalu, yang dilihat Sander sebagai kesempatan untuk perlahan-lahan menguasai setengah wilayah Mason selama bertahun-tahun. Saat ini, Mason hanya memiliki 3 area utama. Beruntung baginya, dia mendapat perlindungan Raja Selatan dan Sander hanya bisa bergerak perlahan untuk mengambil alih wilayahnya alih-alih langsung membunuhnya. Akan tetapi, karena wilayah kekuasaannya menyusut, keuntungan yang dapat diberikan Mason kepada Raja Selatan pun menurun dan karena ia tidak tumbuh lebih kuat selama bertahun-tahun, ia tidak lagi dianggap penting bagi Raja Selatan. Ia hanyalah seorang pria yang bekerja untuk Raja Selatan dan tanpa nilai apapun untuk ditawarkan, ia menjadi pion yang dapat dengan mudah disingkirkan. Tidak lagi peduli dengan Raja Selatan, Sander memutuskan untuk membunuh Mason dan menyelesaikan dendam mereka. Kau ingin membunuhku, Sander? Aku mungkin sudah mati jika kau datang beberapa hari yang lalu. Tapi kau terlambat. Mason tertawa terbahak-bahak, terhibur oleh cara takdir bekerja. Sander menunggu bertahun-tahun untuk membunuhnya dan memilih hari ketika Mason mendapat bantuan dari Maha Guru untuk bertindak. Dengan Leon yang mendukungnya, Mason sama sekali tidak gentar menghadapi Sander. Terlambat. Kurasa tidak. Kenapa? Maksudmu kau masih punya trik? Sander menyipitkan matanya, sedikit terkejut dengan rasa percaya diri Mason. Benar sekali, Tuan Wolf, inilah trik yang kumiliki. Mason menunjuk Leon dengan seringai puas di wajahnya, merasa senang karena ia menyerah pada Leon tepat waktu, atau ia tidak akan selamat hari itu. Kau adalah Leon Wolf. Sander terkejut saat melihat ke atas. Dia baru saja menerima permintaan dari keluarga Sullivan untuk melenyapkan Leon Wolf beserta semua informasi rincin dan foto Leon, jadi Sander langsung mengenalinya. Kau mengenalku. Leon menunjuk dirinya sendiri dengan kaget. Ia belum pernah melihat Sander sebelumnya dan tidak mengerti bagaimana Sander bisa mengenalnya. Sander tidak menjawab pertanyaannya dan hanya tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku bahkan tidak perlu mencarimu. Mason, kau dan temanmu akan tamat hari ini. Leon merasa makin bingung dengan situasi saat ini, tetapi satu hal yang ia pahami adalah bahwa ia juga tengah menjadi sasaran musuh di depannya. Sander, kau benar-benar menyebalkan. Biar ku beritahu sesuatu. Tuan Wolf adalah seorang mahaguru dan dia bisa menghancurkanmu seperti dia menghancurkan semut. Mason mencibir sambil menatap Sander seperti orang bodoh. Seorang seniman bela diri yang telah mencapai alam mahaguru. Serius, mulut Tuan White ternganga. Sebagai seorang seniman bela diri, ia tahu betapa hebatnya mahaguru dan betapa langkanya mereka di kota Springfield, berapapun usianya. Bahkan di generasi yang lebih tua, mahaguru hanya ada di beberapa keluarga yang paling kuat. Bab 299. Dia akhirnya mengerti mengapa Mason bersikap begitu rendah di hadapan Leon. Itu karena Leon adalah seorang mahaguru di usia yang masih sangat muda. Selain Tuan White, semua orang bingung. Sebagai orang biasa yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang seni bela diri, mereka tidak tahu apa itu mahaguru. Kedengarannya menakutkan, tetapi mereka tidak akan tahu apapun kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Louisa, di sisi lain, berseri-seri sambil menatap Leon dengan panas. Mason, apa kau baru saja mengatakan bahwa bocah ini adalah seorang mahaguru? Sander menunjuk Leon dengan ekspresi aneh di wajahnya, sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia memperoleh semua informasi tentang Leon dan tahu bahwa Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak berguna dan bahkan bukan seorang seniman bela diri. Mengingat usia Leon, jika dia benar-benar seorang Supreme Master, dia akan dikenal sebagai bakat langka di antara orang-orang seusianya. Namun Sander tidak pernah mendengar nama Leon. Semua bukti mengarah pada fakta bahwa Leon tidak mungkin menjadi seorang mahaguru. Apa yang kau tertawakan, Sander Long? Mason berteriak marah. Sebelumnya ia curiga, karena Leon masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahaguru. Namun, semua keraguan itu sirna ketika Leon berhasil membantunya melewati rintangan di level kekuatannya dengan mudah. Jika Leon bukan seorang Supreme Master, dia tidak mungkin memiliki keterampilan seperti itu dan Mason percaya kepada Leon dengan sepenuh hatinya. Aku tertawa karena kau idiot.
Kau baru saja menangkap seorang pria acak dan memanggilnya Mahaguru untuk menakut-nakutiku. Kau menganggapku anak berusia 3 tahun. Sander mencibir. Percayalah apapun yang kau mau. Mason mengabaikannya dan berbisik, Tuan Wolf, kuserahkan Sander padamu. 2 orang di sisinya telah mencapai keadaan bawaan awal dan aku akan menghadapi mereka. Tapi, Leon ternganga. Ia mengira Mason akan bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Sander, tidak menyangka Sander akan memiliki bawahan di Initial Inatested. Leon tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Sander sendirian. Maju, hancurkan mereka berdua. Sander mendengus dan 2 pria di sebelahnya langsung menyerang Mason dan Leon. Para penjahat lainnya bersorak kegirangan. Masyarakat masih beradab sehingga gangster pun tidak bisa mengambil risiko menggunakan senjata, karena korban dalam jumlah besar dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sebagian besar konflik antar geng seringkali diselesaikan oleh seniman bela diri. Para pejuang dan penjahat lainnya hanya ada di sana untuk menyemangati dan membersihkan sesudahnya. Baiklah, Mason mencibir dan melompat untuk menghentikan kedua pria itu. Dia dalam keadaan bawaan menengah. Bagaimana ini mungkin? Merasakan aliran energi sejati pada Mason, Sander terkejut. Bab 300. Dia tidak pernah menduga Mason akan mencapai tingkat keadaan bawaan menengah dan terkejut. Mason, kau benar-benar telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya dengan baik selama bertahun-tahun. Sepertinya aku harus melakukan yang terbaik hari ini. Ekspresi Sander menjadi gelap saat dorongan membunuh di matanya meningkat. Mason mencapai level yang sama dengannya dan dia harus segera melenyapkan Mason, atau dia akan mengambil risiko Mason akan tumbuh lebih kuat di masa mendatang. Tuan Wolf, aku serahkan Sander padamu. Mason berseru sambil memaksa kedua pria itu mundur. Sebagai seniman bela diri di Intermediate Inatested, dia bisa menghadapi 2 pria di Initial Inatested dengan mudah. Selama Leon membantu mengalahkan Sander, Mason yakin dia bisa membalikkan keadaan sepenuhnya. Tapi aku, gumam Leon. Pada titik ini, sudah terlambat baginya untuk lari. Sayangnya, dia hampir mencapai Intermediate Inatested dan dia hanya perlu menahan Sander dengan sekuat tenaga, sehingga Mason akan bergabung dengannya begitu dia mengalahkan kedua pria itu. Begitu mereka berhasil bergandengan tangan, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sander. Berat, kau duluan. Sander menyipitkan matanya tajam, sebelum melancarkan tinjunya ke arah Leon sehingga ia bisa bergabung dengan anak buahnya untuk fokus pada Mason. Berani sekali kau memperlakukan Tuan Wolf dengan tidak hormat seperti itu. Kau akan membayarnya. Sebuah suara bergema di udara dan sesosok muncul di hadapan Leon dari udara tipis, sebelum menangkis tinju Sander. Bam! Setelah mendengar suara yang memekakkan telinga, Sander terlempar. Ia mundur dan menjadi pucat, sebelum memuntahkan seteguk darah. Tuan Sear, Leon terkejut mendapati saudara laki-laki Cynthia, Harvey berdiri di hadapannya. Tuan Wolf, siapa yang mengira kita akan bertemu secepat ini? Harvey membungkuk hormat pada Leon. Leon menyembuhkan neneknya dan menyelamatkan adik perempuannya belum lama ini, jadi Harvey berutang 2 hal kepada Leon. Harvey Sear dari keluarga Sear. Ekspresi Sander menjadi gelap saat dia melihat dengan jelas orang yang memukulnya. Meskipun keluarga Sear tidak terlalu menonjolkan diri dan anggotanya jarang menunjukkan wajah, Harvey disebut-sebut sebagai yang paling berbakat di generasinya dan terkenal sebagai salah satu seniman bela diri terkuat di kota Springfield. Sebagai salah satu pemain utama di Dewan, bukan suatu kesengsaraan bahwa Sander mengenalinya. Kurasa kau tidak sebodoh itu, Harvey mendengus. Tuan Sear, saya tidak punya dendam pribadi terhadap Anda. Menurut Anda, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Sander tajam, bingung mengapa Harvey mau melindungi mereka sebagai orang yang tidak penting. Menurut data yang diterima Sander dari keluarga Sullivan, Leon adalah seorang yatim piatu tanpa keterampilan dan dikenal sebagai orang baik. Tanpa alasan, sementara Harvey adalah putra tertua dari keluarga Sear. Keduanya berasal dari 2 dunia yang berbeda dan Harvey tidak hanya membela Leon, tetapi ia juga memperlakukan Leon dengan sangat hormat sehingga sulit bagi siapapun untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Aku melakukan ini hanya karena aku ingin. Apa kau keberatan? Harvey menyeringai puas, tidak ingin membuang waktunya pada seseorang serendah Sander.
Tuan Sear, Anda mungkin berasal dari salah satu keluarga besar di kota Springfield.